Semuanya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia itu adalah sebab saja, perantara saja. Yang hidup seperti itu, maka begitu pula lah mereka orang-orang yang meninggal dunia. Wa yusbituha lil mayyit ala sabili ta'dhir adzati wal ijad al haqiqi fa innahu la syakka anna hadha mimma la yakin. Fa ghayatu amri hadzal mustaqim bil mayyit ba'da kulli tanazzulin ay yakuna kaman yadrukul 'auna 'ala al mub'ad ghairu 'alimin annahu mub'ad. Orang yang minta tolong kepada orang yang meninggal dunia, ya, artinya minta tolong supaya dia mendoakannya kepada Allah, bisa ya? Ya tentu bisa, ya tentu bisa. Terus gambarannya seperti apa? Seperti orang yang minta tolong, nuwun sewu, orang punya keyakinan kepada orang yang hidup dan orang yang meninggal dunia ini bahwa dia hanya sebagai perantara saja, dan yang mengabulkan doa-doanya, yang memberikan semua hajat-hajatnya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang ini misalnya salah di dalam berdoa, itu misalnya salah, digambarkan seperti orang yang minta tolong kepada orang yang lumpuh dan dia tidak tahu kalau dia itu lumpuh. Ya, ini gambaran saja. Apakah orang yang minta tolong kepada orang yang salah ini kemudian dihukumi sebagai orang yang syirik? Ya tidak. Apakah orang yang minta tolong kepada orang yang lumpuh ini kemudian dihukumi dengan kafir? Ya tidak. Nah kalau tidak, berarti orang yang salah di dalam niatnya ini tidak sampai pada tingkatan kafir. Ya, orang-orang awam kan rata-rata yang tidak ngaji seperti kita ngaji malam Senin ini, ya, mereka mungkin pengetahuannya cekak-cekak. Ya, tapi mereka tidak boleh langsung kemudian divonis bahwa orang yang berziarah ke kuburan itu dianggapnya seperti tuduhan orang-orang sebelah ini, bahwa orang-orang yang ziarah kubur itu dianggapnya sebagai para penyembah-penyembah kuburan. Dan hampir tidak terima serta tidak kita dapati orang-orang yang ziarah kubur itu kemudian kita dapati siapapun mereka itu nyembah kuburan. Pernah ketemu enggak orang di ziarah Sunan Ampel, ziarah Habib Bakar Gresik, ziarah di Bayai Hamid, kemudian tangannya digini-gini kan? Tidak pernah ketemu. Paling pol mereka itu cuma baca Fatihah dan Yasin, kemudian disambung dengan tahlil. Setelah itu berdoa, dan doanya, ya Allah, berkah daripada kekasihmu si bulan ini, maka mudahkanlah urusanku. Berarti berdoanya kepada siapa? Doanya kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Cuman keberkahannya melewati orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang, ya, hampir-hampir orang-orang yang berziarah ke makam-makam para aulia itu hampir ada koordinatornya, ya, ada pemimpinnya, sehingga mereka ketika berdoa pun juga dipimpin oleh pemimpin ini, ketua rombongannya ini, dan ketika berziarah mereka berdoa cuma mengamini toh, ya. Tapi yang berdoa ini adalah ini kiainya, ustadznya, dan ketika berdoa pasti beliau akan ngerti, jelas ngerti bahwa yang diminta itu tetap Gusti Allah, sedangkan orang-orang yang diziarahi saat itu mereka adalah merupakan perantara, wasilah untuk mempercepat proses doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun. Tadi dikatakan bahwa tidak ada bedanya antara orang yang hidup dan orang yang meninggal dunia. Apakah orang yang meninggal dunia itu berpengaruh kepada orang-orang yang hidup? Mampukah mereka itu minta tolong dan seterusnya? Di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, di sini dikatakan faqad jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah datang riwayat hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna a'malahu
tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan kalian disampaikan oleh Allah kepada kerabat-kerabat kalian yang sudah meninggal dunia. Kerabat, keluarga, lebih-lebih orang tua. Perbuatan kita itu disodorkan kepada orang tua kita yang ada di kuburan. Gitu, kelakuannya anakku boyong ini. Ya, ini perbuatan anak disodorkan. Fa in kana khairan, apabila perbuatan yang disodorkan kepada orang tua ini baik, sodorkan. Ini anakmu, tepai pengajian di Jamek. Ya, orang tua kita disodori, ini anakmu. Malam ini hadir pengajian di Jamek, dan pahala ngaji, pahala i'tikaf, pahala nunggu datangnya waktu sholat isya, pahala silatur rahim, pahala kumpul orang-orang yang soleh, pahala melihat wajah-wajah orang-orang soleh yang ada di sekitarnya. Ini semua dihadiahkan kepada engkau. Kira-kira orang tua kita mendapatkan berita seperti itu dari kita, senang nggak kira-kira? Senang sekali. Apa kata Kanjeng Nabi? Fa in kana khairan, apabila yang disampaikan, disodorkan kepada orang tua kita itu adalah hal-hal yang baik. Ya, berbagai macam pahala. Pahala apa saja tadi? I'tikaf, taklim, nunggu datangnya waktu sholat isya, silatur rahim, kumpul orang soleh, melihat wajah-wajah orang soleh, dan masih banyak lagi yang kita lakukan saat ini. Ya, masih banyak lagi. Terutama setiap pembukaan kita ngaji, pasti kita akan buka dengan ya Allah, apapun yang diniatkan oleh para salaf-salaf kami, ulama-ulama terdahulu, masukkan niat kami kepada niat-niat mereka. Berarti berapa? Ulama-ulama kita itu dasnya luar biasa yang dahulu. Gitu. Nun sewu. Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu mau kawin. Niatnya tok sebelum angkah tuka, sebelum kobil itu 50 niat. Mau kawin itu 50 niat, apalagi mau ngaji. Ya, ini mau kawin tok itu 50 niat. 50 niat mau kawin. Saking hebatnya mereka, apalagi mau ngaji. Wah, banyak sekali. Makanya kita awali ngaji kita. Apapun yang kita niatkan ini mudah-mudahan dimasukkan kepada niatnya para ulama-ulama salaf-salaf kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu kita mintakan kepada Allah yang mau berikan pahala ini semua kepada orang tua kita. Subhanallah. Ya, orang tua kita istabsyaru bihi, merasa gembira dengan kiriman-kiriman yang kita kirimkan malam hari ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istabsyaru bihi, mereka merasa gembira, senang. Mungkin kalau boleh ditambahi, orang tua kita habis senang menerima pahala-pahala kiriman kita saat ini. Mungkin kalau boleh ditambahi, orang tua kita akan berdoa satu lagi. Muka-muka anakku gak bolosan. Ya. Gak bolosan kapan? Waktu ngaji ini gak bolosan, ya. Karena orang tua kita senang. Ya Allah, gembira sekali, bahagia sekali orang tua kita mendapatkan kiriman daripada pahala-pahala kita saat ini. Istabsyaru bihi, mereka merasakan kegembiraan itu. Ya. Sebaliknya, wa in kana ghairu dzalik, apabila amal-amal yang disodorkan oleh Allah kepada keluarga orang tua yang meninggal dunia lawan daripada apa yang kita sebutkan tadi, berarti perbuatannya tidak baik. Ya, tidak baik. Kelakuan tidak bagus. Apa kata orang tua kita? Qalu, mereka semua berkata, Allahumma la tumitkum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa anakku, jangan kau matikan mereka itu, sehingga
atau sampai engkau berikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau berikan hidayah itu kepada kami. Ya, orang tua kita berdoa, ya Allah, ketika mendapatkan, ditampakkan, disodori perbuatan-perbuatan yang tidak baik, doa orang tua kita apa? Ya Allah, jangan kau matikan anakku, jangan kau ambil nyawa anakku, sehingga engkau berikan mereka itu hidayah sebagaimana engkau berikan hidayah itu kepada kami. Nah, berkat doa daripada orang tua ini yang di dalam kubur ini, maka kebanyakan banyak sekali ya, di antara orang-orang yang tadinya itu nuwun sewu tanda kutip kurang baik, misalnya gitu, kurang beruntung, kurang bagus, tapi subhanallah di saat akhir hari hayatnya justru dia itu kembali menjadi orang-orang yang ahli ibadah, dan itu jumlahnya banyak, melebihi daripada mereka yang dibalik. Biar cik nomi gak tahu sopo masjid, subhanallah, ini gak tahu terlatih masjid, ini jumlahnya lebih banyak daripada yang dibalik. Ini biar sopo masjid, ente ali moro gak tahu sopo masjid, jumlahnya yang ini lebih sedikit, yang ini lebih sedikit. Yang paling banyak itu justru dulu dia itu ketika masih muda jarang-jarang masuk masjid, ya. Ketika dia itu masih belum beruntung, jarang-jarang masuk masjid, jarang-jarang hadir majlis ilmu, majalisul khair. Tetapi ketika dia sudah dapat doa dari orang tua mereka, justru mereka itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlahnya orang-orang seperti ini sangat banyak sekali. Kenapa? Berkat doa daripada orang tuanya yang ada di alam kubur. Ya, yang ada di alam kubur. Sementara sebaliknya, orang-orang yang dulunya istiqomah di masjid, kemudian akhir hayatnya justru dia itu orang yang tidak begitu masuk masjid, jumlahnya sangat sedikit. Ya, jarang-jarang kita temui. Ya, kalau kita temui itu mungkin 1-2 orang, tapi hampir rata-rata orang-orang yang dulunya tidak atau jarang sekali masuk masjid, bahkan sama sekali tidak masuk masjid, subhanallah, banyak jamaah-jamaah kita yang seperti ini. Oke, ada jamaah kita itu diajak sama temannya, kon dibagi nganggur, ayo Selasa nang Masjid Nur, malam Senin nang Masjid Jamek. Satu kali diajak, begitu satu kali datang, subhanallah, rupanya Allah Ta'ala berikan hidayah. Salah satu penyebabnya juga doanya orang tuanya yang di kuburan, yang saat ini hadisnya kita baca. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, begitu Ahad malam Senin berikutnya, yang ngajak itu datang terlambat, sehingga dia sudah ada di soft nomor 1. Paham ya? Yang diajak ini, ya sudah di soft nomor 1, sehingga ngajak kadang-kadang datangnya masih terlambat. Subhanallah. Ini semua adalah berkat daripada doa orang tua. Ya, makanya yang namanya birrul walidain, katanya Al Habib Salim bin Abdullah Asyadiri rahimahullahu rahmatallahi baror, orang birrul walidain itu tidak harus ketika orang tua kita masih hidup. Kita bisa birrul walidain di saat orang tua kita pun sudah meninggal dunia. Makanya ada 4, kata Habib Salim ada 4. Yang pertama apa? Birrul walidain fil hayati wa ba'dal wafat. Orang berusaha birrul walidain kepada orang tuanya di saat orang tuanya masih hidup dan di saat orang tuanya sudah meninggal dunia. Masih hidup dan sudah meninggal dunia, tetap nyambung. Bagaimana ketika meninggal dunia? Kalau masih hidup maklum, ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku meninggal dunia. Ya, hal baqiya min birri abawai syai'? Apakah masih bisa aku melakukan birrul walidain? Orang tua sudah meninggal dunia. Qala na'am. Qala na'am, iya bisa. Apa itu? As-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, mintakan istighfar. Rabbil firli wa liwalidayya, terutama setelah kita mendengar suara adzan 5 kali. Rabbil firli
ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah kita semua diampuni oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kasih sayang mereka kepada kita ketika kita masih kecil. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa Rasulullah? Wa infadu ahdihima, melaksanakan janji yang pernah dilaksanakan oleh orang tua. Yang keempat apa Rasulullah? Yang keempat adalah wasilaturrahim, menyambung hubungan silaturrahim allati la tusallu illa bihima au kama qala, nyambung hubungan silaturrahim kepada orang yang disenangi oleh orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup, dan ini adalah pahala yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, inna min abarril birri ayyasilar rajulu budda abihi. Dalam riwayat yang lain, ahda buddi abihi. Sesungguhnya birrul walidain yang paling top, yang paling tinggi adalah menyambung orang-orang yang pernah disenangi oleh orang tua di saat orang tua masih hidup. Orang tua kita masih hidup, punya saudara, punya teman, punya kerabat, punya orang-orang yang dekat, sambung mereka-mereka, dan ini adalah birrul walidain yang paling tinggi. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang kedua, birrul walidain fil hayati wa uququl walidain ba'dal wafat. Orang yang birrul walidain ketika masih hidup, tapi bapaknya, orang tuanya begitu meninggal dunia terputus, tidak ada lagi birrul walidain. Dianggapnya kalau orang sudah mati ya sudah selesai, putus. Ya, ini eman, ini namanya birrul walidain masih hidup, tapi uququl walidain ketika meninggal dunia. Yang ketiga, uququl walidain fil hayat wa birrul walidain ba'dal wafat. Ketika orang tuanya masih hidup, dia tidak pernah berbakti, dia durhaka. Di saat orang tuanya meninggal dunia, dia menyesal, dan di saat menyesal dia sering berdoa untuk orang tuanya. Bahkan dia sering melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan dimintakan kepada Allah pahalanya agar diberikan kepada kedua orang tuanya. Wa innar rajulan, Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya seseorang la yastaghfiru li abawaihi, terus-terusan memintakan ampun untuk orang tuanya, wa kana aqan lahuma, padahal saat masih hidup dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di saat meninggal dunia sering berdoa, sering melakukan perbuatan yang baik sekecil apapun, dimintakan kepada Allah agar pahalanya untuk orang tuanya. Hatta yuktaba indallahi barran, sehingga orang ini dicatat oleh Allah sebagai anak yang birrul walidain. Tidak lagi dicatat sebagai anak yang durhaka, tetapi justru diganti anak ini posisinya sebagai anak yang birrul walidain. Sing paling berat nomor 4, uququl walidain fil hayati wa ba'dal wafat. Durhaka kepada orang tua di saat orang tua masih hidup, pun di saat orang tua sudah meninggal dunia. Albirru salaf, perbuatan yang baik kepada orang tua adalah utang dan pasti akan dibayar. Siapa yang bayar? Anak-anak kita. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, itulah yang akan kita terima dari anak-anak kita. Mudah-mudahan sekali lagi, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan saat ini dan seterusnya, mudah-mudahan pahalanya diberikan oleh Allah kepada orang tua kita, sehingga kita semua menjadi anak-anak yang birrul walidain. Dan yang terakhir, rawa Ibnul Mubarak bi sanadihi, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dengan sanadnya ila Abi Ayyub radhiyallahu anhu, kepada sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, qala tu'radu a'malul ahya 'alal mauta, disodorkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang hidup ini kepada orang yang meninggal dunia. Fa idza ra'au hasanan, apabila orang yang meninggal dunia ini mendapatkan sodoran amal-amal perbuatan yang baik, farihu wastabsyaru, mereka senang sekali, ya, mereka senang sekali, wastabsyaru, dan mereka merasakan kegembiraan itu. Wa in ra'au su'an qalu Allahumma raji' bihi, tapi kalau yang didapati itu adalah perbuatan yang tidak baik, maka keluarga kita yang meninggal dunia mengatakan, ya Allah, kembalikan dengannya, ya, kembalikan dengannya. Maksudnya apa? Kembalikanlah dia itu pada jalan yang baik. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Umur kita dibarokahi oleh Allah, rizki kita rizki yang barokah,
anak-anak kita semua soleh solihah, yang sakit utamanya guru-guru kita Habib Soleh, Ustadz Suhaimi, Mu'adzin, Ustadz Fathi, dan semua yang sakit dari keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sehat diberikan istiqomah ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Majelis Ta'lim Al-Hasani malam hari ini ada di Masjid Baitur Rahman, Jalan Danau Sentani Tengah, Blok H2, Sawu Jajar 1, dan Selasa lusa holnya Habib Umar bin Muhammad Al-Habsyi di Masjid Kidul Pasar, Masjid Nur. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in wa laysa siwa barrik ilahi dara qabla al-fana wa nala ya dunya ودين وأماننا ربنا سواك يا حسنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب انظر إلى المؤمنين رب تزيل عنا وتدركنا منا نعطاه في كل حين سالك بجميع الجدود ولي يقيم الحدود عنا بحق الحسود ويدفع الظالمين يذل يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل يكار كل طغى يعدل بين الأنام
minul khaifin Rabbi isqina nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli ala mamri sinin rafi'ina syakirin wa tawaffana muslimin wa'afina aminin fi zumratis sabiqin bijahi Rasul yudrabbana bil qabul wa hablana kulla sul rabbi istajib li amin a'taka rabbi jazil wa kullu fi'li jamil wa amanna qawil bajud bi'in ya rabbi taqal qinab min fi'li fala yutaq famnun bifakir liman bidambi rahim waghfir wastur li kulli uyub washif kulli qulub wakfi adal mu'min waqtim bi ahsan ختامي كان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجميل ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآمين والكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.